Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Dalam hal ini kita akan membahas kembali apa-apa yang menjadi materi di dalam perkuliahan pada hari ini tentang manajemen pemasaran bank syariah. Baik, kelanjutannya bahwa kita bisa melihat di dalam pengertian dari bank syariah itu sendiri, bahwa bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang di dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Jadi berdasarkan syariah yang dilaksanakan di dalam hukum Islam. Sehingga apabila berlogo dengan bank syariah, maka sistem perbankannya harus berdasarkan hukum Islam. Nah, bank-bank yang tersebut ini bisa seperti bank yang sudah merger sekarang ya, Bank Syariah, BNI Syariah, kemudian BRI Syariah dan BSM Syariah telah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi harus berdasarkan hukum Islam. Baik, kemudian perbankan syariah itu bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan di dalam memberikan pelayanan, maka harus meningkatkan keadilan, kemudian kebersamaan, dan kemudian pemerataan kesejahteraan rakyat. Nah, inilah yang menjadi tujuan daripada perbankan syariah. Fungsinya bahwa perbankan syariah merupakan fungsi bank syariah yang wajib menjalankan fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Jadi fungsi daripada bank syariah itu harus menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, ibaratnya sebagai mediator antara si debitor dengan si kreditor, ya. Jadi menjalankan menghimpun dan menyalurkan dana. Slide ini ditampilkan untuk aturan berdasarkan hukum Islam bahwa bank syariah itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Di dalamnya terdapat bahwa bank syariah dan undang-undang yang menyikapinya atau unit usaha syariahnya wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Jadi sifat daripada ini tertuang di dalam undang-undang tersebut. Kemudian bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat. Ya, nah sifat daripada itu akan mengasumsikan bahwa sistem yang dijalankan itu berfungsi sosial dalam lembaga baitul mal. Kemudian ada juga infak, ya infak juga di dalam fungsi sosial dalam lembaga baitul mal, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Nah, bank syariah juga bertindak di dalam undang-undang yang disebutkan. Kemudian bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, ya. Nah, wakaf juga bisa menghimpunnya, bisa dihimpunkan oleh undang-undang perbankan ini. Jadi bank syariah bisa menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir yang sifatnya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Kemudian alat transmisi kebijakan moneter. Nah, ini disampaikan bahwa sama dengan bank konvensional, bahwa transmisi kebijakan moneter adalah membuat ya perekonomian lebih stabil. Baik, slide selanjutnya kita melihat karakteristik bank syariah. Bahwa di dalam karakteristik bank syariah ada terbagi dua. Yang pertama ciri bank syariah. Ya, jadi di dalam ciri bank syariah itu ada beberapa item yang kira-kira bahwa ini loh yang disebut dengan bank syariah. Yang kedua adalah fungsi daripada bank syariah. Ya, fungsi ini juga ada beberapa item yang kira-kira membuat karakteristik daripada bank syariah. Nah, kita bagi yang pertama bahwa ciri bank syariah itu yang pertama bahwa di dalam keuntungan, ya, di dalam keuntungan bank syariah itu lebih kepada kredit murabahah, ya, dan biasanya bai'u bitaman ajil, ya. Kemudian
beban biaya misalnya pada pinjaman Al-Qadr Hasan yang disepakati tidak kaku atau rigid. Biasanya ditentukan berdasarkan kekayaan tanggungan risiko korbanan masing-masing. Nah, ini jadi keuntungannya sifatnya kepada murabah. Itu sifat ciri yang pertama. Yang kedua, bahwa ciri yang kedua ini lebih kepada beban biaya tersebut dikenakan sampai batas waktu kontrak. Nah, biasanya sisa hutang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru. Nah, ini daripada pelaksanaan daripada ciri bank syariah itu. Yang ketiga, bahwa uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan, ya. Jadi uangnya tidak bisa disewakan atau dianggap barang dagangan, ya. Uang dari jenis yang sama tidak biasa diperjualbelikan di dalamnya, ya. Kemudian yang keempat, pada bank Islam tidak mengenal keuntungan pasti atau fixed return. Biasanya ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya, ya. Sesudah selesai terjadi pinjaman-pinjaman, maka akan dihitung berdasarkan hasil pinjamannya. Nah, itu ditentukan dengan keuntungan pastinya. Kemudian yang kelima, bahwa penggunaan presentasi itu ya presentasi yang ditimbulkan daripada murabah itu biasanya perhitungan keuntungan dan biaya administrasi yang selalu dihindarkan, ya. Nah, biasanya administrasi itu dihindarkan karena presentasinya mengandung potensi melipat gandakan sehingga tidak boleh di dalam hukum Islam, ya. Nah, itu dah ciri yang pertama. Kemudian fungsi daripada bank syariah itu bahwa bank syariah itu berfungsi sebagai manajer investasi, ya. Jadi sebagai investasi. Kemudian fungsinya sebagai investor, jadi penyalur, ya. Kemudian fungsinya menghubungkan kepada orang lain atau masyarakat sosial, ya. Dan fungsinya melaksanakan jasa keuangan sehingga apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa terkontribusi dengan keinginan daripada pembentukan keinginan keuangan di masyarakat. Baik, slide ini kita bisa melihat tujuan daripada bank syariah. Bahwa tujuan bank syariah itu ada bermacam ragam, ya. Yang pertama bahwa tujuan daripada bank syariah itu menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana yang meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Banyak, ya. Dia lebih kepada bahwa bank syariah itu lebih kepada perbankan kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Jadi kalau saudara bisa mengasumsikan bahwa sosial masyarakat itu atau kehidupan sosial masyarakat itu biasanya intens dengan keuangan, ya. Jadi bisalah kita mengasumsikan bahwa keuangan perbankan yang bank syariah lah yang meningkatkan kualitas daripada kehidupan sosial masyarakat, ya. Jadi bisa kita ke sana, bisa kita ke perbankannya karena tujuannya sudah jelas. Ya. Yang kedua, bahwa tujuan yang kedua ini bank syariah itu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama di bidang ekonomi keuangan. Nah, meningkatkan partisipasi supaya masyarakat lebih mengerti, maka supaya masyarakat juga mau, ya, sudah mengerti sehingga mau berpartisipasi. Nah, seperti itu. Jadi tujuan bank syariah itu menghimpun daripada masyarakat untuk pembangunan di bidang ekonomi, ya, ekonomi keuangan. Yang ketiga, bahwa berkembangnya lembaga bank dan kemudian sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan. Jadi ada efisiensi dan keadilan yang mampu ditingkatkan sehingga partisipasi masyarakat dalam menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak, antara lain dengan memperluas networking lembaga-lembaga keuangan perbankan. Nah, perbankannya itu kita networkingkan ke daerah-daerah terpencil sehingga pusat, kemudian kabupaten, kota, dan semuanya bisa berkembang dengan sistem perbankan yang sehat secara efisien dan adil. Tujuan berikutnya bahwa bank syariah itu memiliki keinginan untuk mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, ya, secara keuangan perbankannya, kemudian berperilaku bisnis secara profitabilitasnya, kemudian dalam meningkatkan kualitas hidup. Ya, setiap bisnis itu ada profitabilitasnya, tetapi di dalam hukum Islam diatur sehingga perilaku bisnis itu lebih kepada asumsi keislaman seperti apa yang dilaksanakan di dalam hukum Islam, ya.
Kemudian yang berikutnya ada bahwa Bank Syariah itu berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut Syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain. Ya, sistem lain itu seperti bank konvensional yang sifatnya mengumpulkan dana masyarakat, kemudian melipat gandakan dalam bentuk konvensional. Nah, inilah tujuan Bank Syariah sebagai acuan dalam masyarakat untuk meningkatkan keuangan perbankan di masyarakat. Ya, perhitungan suku bunganya bisa kita lihat dari sistem bunga dan sistem bagi hasil. Jadi, sistem bunga yang dilaksanakan pada Bank Syariah itu seperti ini, bahwa penentuan bunga dibuat pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung. Ya, itu sistem bunga. Tetapi sistem bagi hasil yang ada di Bank Syariah itu biasanya penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad. Ya, jadi pada akad itu dilihat berpedoman pada untung dan rugi. Kalau untung maka sekian dari persen dari untungnya, dan rugi biasanya diasumsikan sebagai kebijakan. Kalau sistem bunga di konvensional besarnya presentasi ya berdasarkan pada jumlah uang ya. Jadi modal yang dipinjam itu dihitung dari presentasi. Tetapi kalau di sistem bagi hasil kepada rasio bagi hasilnya berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Ya. Kemudian sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan adalah proyek menjalankan menasabah untung ruginya. Jadi proyeknya. Kemudian bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan memang, tapi bila usaha merugi, kerugian itu ditanggung bersama. Ya, kalau di konvensional tidak, karena orang bank tidak mau merugi ya. Jadi dijalankan nasabah untung dan rugi ya. Kemudian di dalam sistem bunga juga ada pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming ya. Jadi jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, tetapi jumlah pembagian laba di sistem bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan daripada jumlah pendapatan ya. Jadi jumlah pendapatan juga menentukan pembagian daripada bagi hasilnya ya. Nah, di sistem bunga, eksistensi bunga diragukan atau dikecam semua agama termasuk Islam. Nah, biasanya tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Ini Ibu ambil dari sumber Antonio, bukunya Antonio. Ya, baik. Kemudian apa sih perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Nah, ini sumbernya Sudarsono, bahwa perbedaan yang lebih signifikan itu bahwa bank syariah itu secara falsafah tidak berdasarkan bunga, ya. Jadi secara falsafah dia tidak melaksanakan bunga, tetapi bank konvensional itu bunga. Kalau tadi falsafahnya bagi hasil, ya. Operasional, dana masyarakat berupa titipan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Jadi penyalurannya biasanya halal dan menguntungkan, ya. Tapi kalau di konvensional dia terhadap dana masyarakat itu bahwa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Jadi jatuh tempo ini dikejar-kejar lah, ya, di jatuh tempo. Nah, biasanya penyaluran pada sektor yang menguntungkan tanpa memperhitungkan halal atau tidaknya. Ya. Kemudian aspek sosial ketiganya dinyatakan bahwa secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi misi. Nah, biasanya ada visi misi dan tujuan di dalam bank syariah. Ya, tetapi di bank konvensional biasanya aspek sosialnya kurang tegas, ya. Kemudian di organisasi harus memiliki dewan pengawas syariah, ya. Jadi di organisasinya bahwa bank syariah itu memiliki dewan pengawas syariah, ya, tetapi di bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah. Ini dari sumbernya dari bukunya Sudarsono. Berikutnya slide ini menentukan bahwa konsep manajemen syariah itu, ya, konsep manajemen syariah tertuang di dalam konsep pemasaran, ya, tidak terlepas daripada konsep daripada pemasaran, bahwa di dalam konsep pemasaran itu ada kebutuhan, ya, kebutuhan. Jadi di dalam kebutuhan itu bahwa secara primer dia menginginkan sesuatu yang menghidupkannya, kemudian mempunyai suatu keinginan untuk melaksanakannya. Yang kedua, ada perubahan, ya, jadi exchange, perubahan. Setidaknya di dalam perubahan ini dia mengalami suatu kondisi di mana konsep pemasaran itu harus diubah, ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, visi, misi, dan tujuan daripada perbankan itu.
itu sendiri. Kemudian ada kebutuhan, ya. Jadi keinginan, kebutuhan, ini jadi sebuah kebutuhan, ya. Kemudian ada yang disebut dengan value, ya. Value ini adalah sebangsa nilai yang kira-kira di dalam konsep pemasaran itu harus ada nilai yang ditunjukkan dengan hasil yang halal, ya. Kemudian ada cost, biaya yang ditimbulkan sesuai dengan bagi hasilnya. Juga ada demands, ya, permintaan. Harus ada permintaan, seperti apa permintaan yang dilaksanakan oleh masing-masing daripada nasabah itu, sehingga konsep pemasaran tetap dilaksanakan pada manajemen bank syariah. Nah, kemudian ada market, pasar, ya. Pasarnya adalah orang-orang yang menginginkan pelayanan daripada bank syariah, bahwa secara kontinu atau secara berkelanjutan akan sampai kepada pasar di mana konsumen-konsumen daripada pemilik yang menggunakan jasa daripada bank syariah itu lebih kepada pasar-pasar yang sifatnya keislaman. Nah, tapi bukan barang tentu atau bukan orang Islam aja yang mau mengadakan transaksi di dalam bank syariah, tetapi orang yang sifatnya non-muslim juga mengadakan itu karena dianggapnya itu bagi hasil. Kemudian ada kepuasan, sehingga kepuasan itulah yang menentukan bahwa bank syariah itu melaksanakan itu secara muhadarabah tadi. Tadi setidaknya dia mempunyai tingkat risiko yang kecil, sehingga sosialnya itu lebih dipuaskan kepada masyarakat atau nasabahnya. Ada juga produknya, ya, macam-macam produk yang disampaikan oleh bank syariah, termasuk dana yang disampaikan untuk menghimpun, kemudian penyalurannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada value lagi yang sifatnya kepada nilai yang dibagikan terhadap bagi hasil di dalam bank syariah. Baik, slide berikutnya ini tentang strategi pemasaran bank syariah. Seperti apa sih strategi pemasarannya? Yang pertama, strategi yang dipakai adalah dengan produk funding, ya, di pengumpulan data, sehingga kita datakan dulu seperti apa database-nya atau seperti apa ketentuan-ketentuan yang melandasi kepada pengumpulan datanya, seperti apa keinginannya, seperti apa kemampuannya, dan lain sebagainya. Kemudian strategi yang kedua, orientasi pada pelanggan, lebih kepada pelanggannya, bahwa konsumenlah yang diutamakan, ya. Jadi kalau memang sudah cocok, nah akan diberikan wewenang atau memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk mendapat pelayanan daripada strategi pemasarannya. Ya, kemudian meningkatkan mutu layanan. Biasanya dalam mutu layanan ini lebih berfokus kepada bagaimana sosialitas yang terjadi, sehingga harga menghargai itu di dalam strategi pemasaran bank syariah lebih diutamakan dengan mutu pelayanan, kualitasnya. Nah, kemudian harus meningkatkan fee based income, ya. Jadi di dalam itu harus meningkatkan fee based income itu setidaknya pendapatan yang sifatnya kepada bagaimana keuntungan yang sifat daripada bank syariah itu sendiri, ya. Jadi sifat itu tetap ada pembagian hasil walaupun sifatnya tidak seperti bank konvensional, ya. Kemudian ada hibah yang sifatnya keislaman. Ya. Nah, strategi pemasaran ini lebih kepada strategi bauran yang sifatnya 4-5 ini. Ya. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Silakan subscribe, kemudian jangan lupa ditonton, dikomen, sehingga saudara bisa mengambil kesimpulan daripada apa-apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini. Ya. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.